Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmatnya, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa menjalankan aktivitas kita, yaitu proses belajar mengajar. Alhamdulillah, pada hari ini masih diberi kesehatan. Baik, teman-teman semua, hari ini kita masih berkaitan dengan sejarah dari dinasti Bani Umayyah. Jadi sejarah dari dinasti Bani Umayyah yang mana eh, kita telah membahas tentang bagaimana sejarah dan biografi dari dinasti Bani Umayyah tersebut. Sebelumnya, Ustadz ingin membahas sedikit berkaitan dengan yang telah kita bahas, yaitu tentang Bani Umayyah di masa pra-Islam, atau di masa Rasulullah SAW, sebelum dia masuk Islam dan di masa Rasulullah SAW. Yang mana kita ketahui bersama bahwa pada masa pra-Islam, sebagai suku Quraisy, Bani Umayyah dan Bani Hashim ini selalu bersaing untuk menduduki kursi kepemimpinan. Jadi memang eh, dari dulu sebelum Muawiyah ini masuk Islam, dia juga pada saat itu mereka antara dua suku, yaitu Bani Umayyah dengan Bani Hashim ini selalu bersaing untuk eh, menduduki kursi kepemimpinan, yang mana Bani Umayyah lebih berperan dalam bidang pertahanan dan perdagangan, dengan demikian merasa lebih banyak menguasai bidang perekonomian dibanding dari Bani Hashim. Sementara Bani Hashim ini adalah orang-orang yang berekonomi sederhana, akan tetapi kebanggaan Bani Hashim adalah bahwa Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari keturunan mereka, yakni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi bahwa kita ketahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan keturunan dari Bani Hashim. Jadi keturunan dari Bani Hashim, dan keturunan dari Bani Hashim ini di antara dengan Bani Umayyah itu mereka saling bersaing untuk bisa menduduki posisi sebagai kepemimpinan. Nah, ini yang menjadi poin penting, bahwa memang dari dahulu sebelum adanya Islam, sebelum adanya Rasulullah SAW, masa Rasul, itu memang sudah ada mereka itu bersaing dalam kepemimpinan. Kemudian kesempatan untuk dari Bani Umayyah ini untuk menduduki posisi kepemimpinan tersebut belum bisa berhasil. Kenapa? Karena pada saat itu memang Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Nabi dan Rasul. Dia merupakan keturunan dari Bani Hashim. Nah, itu yang menjadi penghalang dari Bani Umayyah ini untuk bisa memimpin. Kenapa? Karena posisi Rasulullah SAW pada saat itu masih ada, dan memang kekuatan dari Rasulullah SAW ini sebagai seorang pemimpin umat, yaitu sebagai seorang Rasul dan Nabi, itu telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, walaupun kita lihat dari perkembangannya, Bani Umayyah ini dalam sistem pemerintahan dan perdagangan, dan dia menguasai sistem perekonomian pada saat itu. Walaupun posisinya itu kuat dari posisinya sebagai seorang pemegang pemerintahan dan perdagangan, dan dia bisa menguasai perekonomian. Namun pada saat itu eh, keturunan dari Bani Hashim ini walaupun berekonomian sederhana, namun Rasulullah diutus di tengah-tengah Bani Hashim atau keturunan dari Bani Hashim. Nah, itu yang menjadi polemik pada saat itu, yang mana ia tidak bisa memimpin untuk menjadi kepemimpinan yang diambil alih oleh Rasulullah SAW. Nah, itulah bagaimana
keluarga dari Bani Hashim ini, keluarga dari Bani Umayyah ini ingin menduduki kursi kepemimpinan. Nah, selanjutnya ketika Islam mulai berkembang dan mendapat pengakuan dari Bani Umayyah dan mendapat pengikut atau pengakuan yang banyak, artinya pada saat itu Islam mulai berkembang. Nah, Bani Umayyah ini merasa kekuasaan dan perekonomiannya terancam. Kenapa begitu? Karena memang pada saat itu Islam sudah mulai berkembang pesat dan banyak orang-orang yang mengikuti agama Islam pada saat itu, dan dia merasa posisi dari Bani Umayyah ini, posisi dari keturunan dari Bani Umayyah ini mereka merasa terancam. Salah satunya apa? Karena memang posisi perekonomiannya yang sebelumnya kuat itu merasa terancam. Dengan demikian Bani Umayyah menjadi penentang utama terhadap perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika itu menjadi orang yang paling menentang ketika itu adalah posisi dari keturunan dari Bani Umayyah. Kenapa? Karena posisinya sudah diambil alih oleh Rasulullah SAW yang berasal dari Bani Hashim. Nah, kemudian dia menjadi penentang utama terhadap perjuangan Rasulullah SAW karena Rasul berasal dari keturunan dari Bani Hashim. Nah, Abu Sufyan bin Harb adalah salah seorang keturunan Umayyah yang sering kali menjadi jenderal dalam peperangan melawan pihak Bani Hashim. Nah, artinya apa? Musuh Rasulullah SAW pada saat itu adalah keturunan dari Bani Hashim, keturunan dari Bani Umayyah. Nah, keturunan Bani Umayyah ini mereka selalu menentang terhadap perjuangan Rasulullah SAW. Salah satu jenderal yang ikut dalam penentangan, ikut dalam memusuhi Rasulullah SAW pada saat itu adalah Abu Sufyan bin Harb. Jadi Abu Sufyan bin Harb ini pemimpin pasukan perang untuk melawan atau pemimpin jenderal untuk melawan pihak dari Bani Hashim. Nah, setelah Islam menjadi kuat dan dapat merebut kota Mekah, yaitu kita kenal dengan Fathul Mekah, pihak Abu Sufyan ini menyerah. Jadi pihak Abu Sufyan menyerah, di antara mereka adalah Muawiyah bin Abu Sufyan yang kemudian memeluk Islam sebagaimana penduduk Mekah lainnya. Nah, artinya apa? Mereka orang-orang Bani Umayyah ini seperti Abu Sufyan, seperti Muawiyah bin Muawiyah, kemudian yang lainnya itu mereka menyatakan diri untuk memeluk Islam karena pada saat itu Islam sudah kuat. Artinya sudah kuat Islam dan mereka terposisinya terancam, pada saat itu mereka menyatakan dirinya untuk masuk Islam pada peristiwa Fathul Mekah, yaitu penaklukan kota Mekah, karena pada saat itu kaum muslimin sudah bergabung dengan Rasulullah, sudah menyatakan dirinya masuk Islam. Artinya pada saat Fathul Mekah itu kan mereka berbondong-bondong untuk masuk Islam. Nah, itu yang menjadi cikal bakal atau latar belakang Muawiyah bin Abi Sufyan ini nanti bisa bergabung dengan posisi Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia tidak bisa merebut kekuasaan yang telah dianugerahi kepada Rasulullah SAW. Nah, nanti imbasnya perjuangan dari Bani Muawiyah, dari Bani Umayyah ini, imbasnya adalah ketika habisnya masa pemerintahan Khulafaur Rasyidun. Nah, inilah tujuannya karena dari dahulu ingin memimpin, akhirnya, nah inilah sejarah dari munculnya nanti dinasti Bani Umayyah. Kenapa? Karena pada saat itu mereka sudah bisa mendapatkan apa yang telah mereka ingin capai dari dahulu. Oke. Selanjutnya, corak kepemimpinan Umayyah. Nah, ini kita akan membahas bagaimana corak dan perbedaan dari dinasti Bani Umayyah dengan sebelumnya, yaitu Khulafaur Rasyidun. Nah, pada masa Bani Umayyah, kepemimpinan yang berbeda dengan Khulafaur Rasyidun, Khalifah Rasyidun, yang mana mereka hidup dengan penuh kemewahan dan adanya sistem perbudakan pada saat itu. Nah, inilah yang menjadi perbedaan dari kedua kepemimpinan tersebut. Nah, kalau kita lihat Khulafaur Rasyidun seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, itu kan mereka tidak
mengenal sistem perbudakan. Mereka tidak hidup dalam kemewahan. Mereka lebih condong untuk memakmurkan rakyatnya. Jadi mereka tidak hidup dalam keadaan mewah dan mereka juga tidak ada sistem perbudakan. Mereka itu sama dan mereka berjaya pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidun. Nah, bedanya pada masa pemerintahan Bani Umayyah itu diterapkan. Artinya ada sistem perbudakan dan khalifah-khalifahnya, pemimpin-pemimpinnya itu dalam keadaan kemewahan, hidup dengan kemewahan. Mereka tidak memikirkan rakyatnya. Nah, inilah nanti yang menjadi ciri khas perbedaan pemimpin tersebut dan apa saja nanti yang melatar belakangi mundurnya dinasti Bani atau runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Nah, yang kedua, yang pertama adalah kepemimpinannya berbeda, yaitu sistem kemewahan yang mereka lakukan, sedangkan di Khulafaur Rasyidun tidak ada. Yang kedua, berubahnya fungsi kedudukan Baitul Mal, yang mana harta ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini yang menjadi yang menjadi perbedaan kepemimpinan mereka, yang ini luar biasa perbedaannya, yang membuat mereka ini nanti tidak bisa bertahan lama. Nah, perubahan atau berubahnya fungsi kedudukan Baitul Mal. Sebagaimana kalau kita ketahui dari pemerintahan Khulafaur Rasyidun, Baitul Mal ini kan gunanya adalah untuk memakmurkan rakyat. Artinya digunakan untuk orang-orang fakir miskin. Kemudian Baitul Mal ini digunakan untuk orang-orang yang membutuhkan pada saat pemerintahan Khulafaur Rasyidun. Nah, sedangkan di masa mereka, di masa pemerintahan Bani Umayyah ini, itu tidak difungsikan lagi untuk itu. Artinya itu dialihkan untuk keperluan pribadi atau kepentingan pribadi dari kepemimpinan Bani Umayyah. Nah, yang ketiga, hilangnya tradisi musyawarah dan keterbukaan dalam sistem pemerintahan. Nah, kalau kita ketahui, pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidun itu kan setiap ada masalah, setiap ada yang mau mereka bahas, itu kan merupakan mereka berkumpul untuk bermusyawarah, kemudian mereka terbuka dalam sistem pemerintahannya, mereka bilang apa yang menjadi apa yang mereka rencanakan dan lain sebagainya itu bersifat keterbukaan. Nah, bertolak belakang apa yang menjadi kepemimpinan dari dinasti Bani Umayyah ini, yaitu mereka tertutup dan mereka tidak musyawarah. Artinya memutuskan sesuatu perkara, mereka tidak lagi menggunakan sistem atau tradisi musyawarah tersebut. Nah, itu yang menjadi perbedaan-perbedaan dari corak kepemimpinan dari Bani Umayyah sebelumnya, yaitu dengan Khulafaur Rasyidun. Kemudian yang keempat, diabaikannya nilai ajaran agama oleh pejabat negara dan keluarga. Nah, itu yang menjadi poin pentingnya. Kenapa? Karena kalau sudah nilai agama sudah tidak ada lagi, otomatis semua apa yang menjadi kejahatan, apa yang menjadi keinginan mereka itu berdasarkan hawa nafsu. Kenapa? Karena nilai ajaran agamanya sudah mereka tinggalkan. Berbeda dengan Khulafaur Rasyidun, agamanya kuat. Khalifahnya itu tidak cenderung untuk kemewahan. Nah, itu yang menjadi perbedaan dari corak kepemimpinannya. Selanjutnya yang kelima, pada masa pemerintahan ini daerah kekuasaan makin luas dari Afghanistan sampai Andalusia. Nah, ini nilai plusnya sebenarnya. Nilai plus dari pemimpin dari Bani Umayyah ini, Muawiyah ini, itu pada masa pemerintahannya kekuasaan mereka itu semakin luas. Artinya mereka semakin bisa menaklukkan daerah-daerah yang menjadi daerah kekuasaannya. Sedangkan kalau kita ketahui Khulafaur Rasyidun itu tidak terlalu luas daerah kekuasaan mereka. Nah, pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan ini atau dinasti Bani Umayyah, daerah kekuasaannya semakin luas sampai ke Afghanistan, sampai ke Andalusia. Nah, itu yang sebenarnya nilai plusnya di situ. Tapi kehidupan mereka berbeda dengan kehidupan khalifah sebelumnya. Nah, kemudian suksesnya dalam hal politik sehingga Bani Umayyah menempatkan Islam pada urutan internasional yang disegani di negara barat dan timur. Nah, ini apa? Karena memang didukung oleh politiknya yang bagus,
walaupun mereka cenderung untuk tidak peduli dengan agama, namun pada saat itu karena kan posisi mereka sudah beragama Islam, kemudian mereka sukses dari segi politik, mereka ditakuti pada saat itu. Nah, itu yang menempatkan Islam pada urutan internasional yang disegani di negara barat dan timur. Kenapa? Karena politik mereka bagus. Sistem pemerintahannya bagus dari segi politik. Nah, itu yang menjadi perubahan yang mana ini merupakan corak kepemimpinan dinasti Bani Umayyah yang mana itu berbeda sekali dengan corak kepemimpinan Khulafa Rasyidun, yaitu Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, nah, Khalifah ini kita akan bahas nanti. Khalifah Bani Umayyah yang memimpin pada saat itu ada sekitar 14 ya. Jadi sebenarnya khalifah ini banyak ya, tapi nanti yang kita bahas nanti yang berpengaruh dari sejarah nanti kita akan bahas. Seperti yang pertama Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan ini kan yang khalifah yang pertama memimpin pada saat itu, yaitu kita kenal dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi khalifah-khalifahnya ini. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan dari 661 sampai dengan 680. Kemudian Yazid 680 sampai 683, Muawiyah 2, Marwan 683 sampai dengan 685, Abdul Malik 685 sampai dengan 705, Al-Walid 705 sampai 715, Sulaiman 715 sampai dengan 717, Umar 2 bin Abdul Aziz itu 717 sampai 720 dan lain sebagainya. Nah, ini urutan-urutan pemerintahan yang dipegang oleh khalifah-khalifah yang memerintah pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Nah, dinasti Bani Umayyah sekali lagi Ustaz sampaikan bahwa perbedaan-perbedaan inilah yang menyebabkan nantinya sistem pemerintahan Islam ini makin hari makin dipegang oleh kepemimpinannya itu semakin banyak perubahan-perubahan, baik itu perubahan yang baik, namun kebanyakan perubahan-perubahan yang bersifat negatif. Artinya seperti sistem pemerintahan yang biasanya musyawarah, pada saat dinasti Bani Umayyah itu tidak musyawarah lagi. Nah, kemudian yang harus yang harus kita ketahui bersama teman-teman semua bahwa dinasti Bani Umayyah ini memindahkan kepemimpinannya itu dari Madinah ke Damaskus. Jadi memang pada saat itu Khulafa Rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali mereka memerintah menjadi khalifah pada saat itu di kota Madinah. Namun di sejarah dari Bani Umayyah ini mereka memindahkan ibu kotanya itu dari Madinah ke Andalus, ke Damaskus. Jadi Damaskus ini menjadi tempat mereka memulai kehidupan dari pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Nah, itu menjadi salah satu poin penting yang harus kita ketahui bersama karena memang posisi dari dinasti Bani Umayyah ini mereka kan mendapatkan posisi ini secara secara tidak benar posisi yang mereka dapatkan. Nah, itu yang kita bahas pada pertemuan hari ini.